Om Wilaheng Astuna Masidam Sekaring Bawana Langgeng. Salam rahayu, salam paseduluran buat semuanya. Masih dengan Kang Trong. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu support dan dukung channel ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keberkahan, kelancaran, kenikmatan, dan kemuliaan hidup di alam semesta ini. Tentunya semua datang dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, yaitu tentang bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan kita. Ini sebenarnya ilmunya adalah mengkaji diri. Mengkaji diri ini adalah memahami tentang keberadaan diri sendiri, di mana kita nanti bisa mengenali Tuhan kita. Cara mendekatkan diri dengan Tuhan. Sebenarnya di sekarang inilah itu banyak orang pinter, banyak orang yang ahli dalam menjabarkan ini. Tetapi kalau kita telaah, kalau kita nikmati, kita cermati dengan benar-benar, banyak orang itu menyarankan untuk kita itu mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, sedangkan orang yang disuruh itu sendiri, ataupun mungkin yang menyuruh itu sendiri, belum tahu tentang adanya Tuhan. Kenal, tahu namanya, bisa menyebutkan, tapi keberadaannya sendiri tidak tahu. Lah, bagaimana kita mengenalinya? Kalau bagi saya, orang yang ingin mendekatkan diri dengan Tuhan, berarti orang itu belum sadar diri. Maksudnya belum sadar diri itu begini. Selama ini dia tidak menyadari. Tangan dia bisa bergerak, mulut dia bisa berbicara, hati dia bisa berdetak, adanya rasa lapar, adanya kaki melangkah, adanya kita makan, kita dapat rezeki. Itu datangnya dari mana? Semua dari Tuhan. Terus apa fungsinya kita mendekatkan diri sedangkan Tuhan bersama kita? Ya, kalau Tuhan tidak ada dalam diri kita, tidak menghidupi kita, ya raga kita ini kan jadinya bangkai hidup, bangkai berjalan. Enggak jadi apa-apa. Kita, kalau Tuhan sudah jauh dengan kita, itu berarti kita sudah ditanam di dalam tanah. Karena apa? Dia tidak bersama kita. Dia sudah tidak mau menghidupi raga kita lagi. Ada yang membuat hidup, ada yang menghidupi. Yang membuat hidup dalam diri kita itu adalah roh dari Tuhan. Namanya roh khilafi, atau bisa dibilang nyawa. Tetapi yang menghidupi kehidupan kita ini adalah seluruh makhluk yang ada di sekitar kita. Itu menghidupi, memberi penghidupan kepada kita. Nah, ini yang jarang disadari oleh orang-orang. Akhirnya apa? Banyak mencari, katanya mencari Tuhan. Alamatnya aja tidak tahu kok dicari, bentuknya tidak tahu kok dicari. Kayak lucu juga. Mendekatkan diri dengan Tuhan berarti selama ini belum dekat. Kita beribadah dari kecil sampai sekarang, dari bertahun-tahun, itu ternyata belum dekat. Bagaimana sampean beribadah kalau sampean tidak dekat dengan Tuhan sampean? Itu kan dharma bakti sampean kepada Tuhan, itu ibadah.
Bagaimana sampan berdharma kalau sampan kenyataannya masih merasa jauh dengan Tuhan? Makhluk hidup itu kalau jauh sekian senti aja dengan Tuhan mati. Mati. Siapa yang menghidupi raganya? Siapa yang memberi penghidupan selama ini? Itu kan Tuhan. Sangat dekat, cedak tanpa senggolan. Walaupun dekat, tapi tidak ada benturan. Adoh tanpa wangenan walaupun jauh. Tidak menjadi sebuah pemikiran. Nah, makanya sampean tuh harusnya menyadari, kita ini harus menyadari diri bahwa kita ini selalu dikasih oleh Tuhan walaupun kita tanpa meminta. Di saat kita menyadari Tuhan bersama kita, puncaknya sampean di saat melakukan sesuatu apapun, sampean itu akan pasti memberi kebaikan kepada yang lainnya. Menghina orang, mencaci maki, merendahkan, menjatuhkan, membuka aib orang, berprasangka buruk kepada orang, ini tidak akan terjadi kalau sampean menyadari. Makanya pernah saya bilang, hanya orang-orang goblok, orang-orang bodoh yang masih mencari Tuhan ataupun mendekatkan diri dengan Tuhan. Berarti dia tidak sadar diri hidup selama ini dari siapa. Hanya kenal tapi tidak mengenal. Pura-pura tahu, ternyata sok tahu. Itu kalau bagi diri saya. Semua orang mempunyai tafsir yang lain-lain. Tetapi marilah kita berpikir secara jernih. Raga kita, semua makhluk di alam semesta ini, semua hidup karena Tuhan. Dan saling memberi penghidupan satu dengan yang lainnya. Tanpa makhluk lain kita pun tidak bisa hidup, karena kita selalu membutuhkan makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi pertanyaan ini, bagaimana caranya mendekatkan diri dengan Tuhan? Ya sadarilah dirimu sendiri bahwa kamu hidup itu karena Tuhan. Mata kita bisa berkedip itu karena Tuhan. Mulut kita bisa bicara itu karena Tuhan. Kok kamu masih mau mendekatkan diri? Bersyukurlah kita sudah diberi apapun yang kita inginkan selama ini. Pandai-pandai bersyukur itu hanya tugas kita itu seperti itu. Kewajiban kita itu hanya bersyukur. Jangan selalu meminta. Makanya kalau orang sering-sering meminta, sedikit-sedikit meminta, sedikit-sedikit meminta, jiwanya itu bersyukurnya kurang. Justru yang timbul itu hanyalah jiwa pengemis yang selalu meminta, ini meminta, sedih sedikit mengeluh, ini kesadaran dirinya itu hilang. Akhirnya semuanya pasrah saja sama Tuhan. Loh, sampean diberi hidup, diberi akal pikir, diberi kemampuan, diberi energi. Lah itu untuk apa kalau semua masih sampean pasrahkan? Berdikarilah. Kita dihidupkan, diberi hidup, ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Gunakan hidupmu sebaik mungkin agar Tuhan itu senang melihat kehidupan. Karena itu akan dipertanyakan kembali. Kamu sudah saya beri hidup, dan kamu hidup di dunia itu seperti apa? Sekarang kita dikodratkan jadi manusia.
yang mempunyai akal pikir daripada makhluk yang lainnya, yang memiliki kekuasaan. Kita itu kuasa di alam dunia ini. Sampan mau makan tumbuhan bisa, makan hewan bisa. Tidak seperti hewan yang makannya tumbuhan-tumbuhan saja, yang makannya hewan-hewan saja, yang makannya daging-daging saja. Kita tidak semua kita makan. Kita bisa pergi ke sana ke sini, kita bisa berkreativitas. Inilah yang wajib kita syukuri. Sudah dekat, jangan mendekatkan diri. Sudah dekat. Nah, ini harus kita wujudkan melalui tingkah laku kita, melalui kehidupan sehari-hari kita. Karena kita itu saling membutuhkan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi kita harus benar-benar sadar diri. Karena puncak dari seluruh kegiatan ataupun tirakat ataupun ibadah yang kita jalani itu puncaknya adalah kesadaran diri, di mana kita menyadari akan dharma bakti kita kepada Tuhan kita. Kita wajib berdharma bakti kepada Tuhan. Berbakti kepada Tuhan itu wajib. Bukan Tuhan disuruh mencukupi segala apa yang sampean inginkan. Kalau Tuhan disuruh nuruti apa yang sampean mau, itu tidak ada habisnya. Sampean tuh kalau mau ini dikasih ini, minta ini lagi, dikasih ini, minta ini lagi, minta terus, minta terus, minta terus. Tidak ada habisnya. Karena apa? Sampean lupa diri. Sampean tuh makhluk dan dia itu Tuhannya. Sampean harus sadar di situ. Minta terus, kurang bersyukur. Merasa berkuasa, sok kuasa. Merasa baik, akhirnya sok baik. Itu yang terjadi saat ini. Makanya cara mendekatkan diri adalah sadarilah dirimu sendiri. Gimana keberadaanmu, sekarang kamu jadi apa, tugasmu apa dihidupkan, dan pandai-pandailah bersyukur dan mensyukuri nikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga dalam kehidupan kita ini kita hanya akan melakukan dharma bakti yang baik untuk membuat Sang Pencipta kita itu merasa tidak rugi menciptakan kita di alam semesta ini. Dan di saat kita kembali, kita akan diturunkan lagi sebagai makhluk yang benar-benar berguna untuk yang lainnya. Mungkin ini jawaban saya simpel. Kalau mungkin ada tafsir ataupun dari yang lainnya, monggo silahkan. Ini bukan sebuah kebenaran, kita pikirkan bareng-bareng sehingga kita bisa kembali membina sebuah kerukunan, sebuah kemakmuran, saling melengkapi dalam kehidupan kita di alam semesta ini. Terima kasih dari saya Kang Tro, matur sembah nuwun, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.